pembuas. Kamu nggak tahu suami kamu lagi pontang-panting cari duit buat kamu. Aku yang mandi tulang. Kemarin kakak lihat kamu belanja terus, shopping mulu. Ya itu karena uang hasil aku. Kamu enak-enakan di sini ya. Kamu nggak ngelihat suami kamu sekarang lagi susah, hah? Aku ngebantu dia dari aku tuh dagang online shop. Tapi apa? Dia masih aja nurut sama kakak. Dia masih aja ngasih uang per bulannya dia tuh dari pesangonnya dia tuh ke kakak ya kan? Wah, lo nggak boleh gitu juga. Coba Keke, apa yang Keke lihat dari Tin? Aku lihat dari kamu aja Meli ya. Kenapa? Jangan kenapa lagi sih kak? Kamu tuh jadi Udah, cukup. Kamu Amel harus udah ya. nurut tau nggak? Kamu jangan lawan aku dong. Ini studio orang. At least tidaknya Mbak masuk pakai manner. Dengar tuh Namanya siapa? Titin. Boleh lihat mata aku. Di dunia tuh sifat terburuk dalam manusia tuh cuma dua, iri dan dengki. Dan itu dua-duanya ada di Mbak. Iri dan dengki. Bohong. Dia suka ngambil nyabotase Bohong, keuangannya Mbak Kay yang pasti untuk bohong. haknya ini, dia sabotase buat dia. bener kan? Makanya kamu tuh gak suka Mbak sama Titin, kakak kamu. apa benar dikatakan sama Kay? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar itu. Oke. Mau direlaksasi apa enggak? Boleh. Oke. Kalau Kak Titin nggak bohong, silakan direlaksasi sama Masku ya. Kamu Oke, jangan nah. pernah ngebelain dia lagi ya. Kamu terus tegas tau nggak? Udah, Bener oke kata Mbak mereka. Titin. Sekarang tadi udah tanya dulu, bersedia untuk relaksasi, dan apapun nanti yang terjadi ataupun yang keluar dari mulut Mbak Titin itu bukan privasi ataupun aib. Ya, bukan? Ya, oke. Sekarang fokus dulu ke titik merah di sana di depan. Oke, sebentar lagi kursi tersebut akan bergerak ke depan dan ke belakang. Niatkan kembali bahwa ketika kursi tersebut bergerak membuat Mbak Titin lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, apapun yang Mbak Titin rasakan sekarang, setiap tarikan dan hembusan nafasnya membuat Mbak Titin menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Masuk dalam kondisi relaksasi. Dan secara perlahan, ketika host bertanya sama Mbak Titin akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan biarkan akses segala permasalahan di masa lalu dan ceritakan lebih jujur. 1, 2, dan 3. Mbak Titin. Iri dan dengki. Apa maksudnya? Iya, saya kesal sama adik saya, Eki atau Amel? Eki. Kenapa? Karena Eki sudah melangkahi kakaknya sendiri untuk menikah. Oh, melangkahi Mbak Titin. Terus? Ya. Sehingga saya nggak laku dan saya belum mendapatkan jodoh sampai sekarang. Makanya saya kesal. Kamu tuh ngebelain dia terus ya? Ya kalau kayak gitu kamu nggak usah nikahin aku. Emang ada kejadian apa? Saya dulu pernah punya pacar dan saya minta mahar yang tinggi sama pacar saya. Tapi pacar saya tidak menyanggupinya, akhirnya dia mundur. Maharnya apa? Saya minta rumah, minta berlian, dia tidak sanggup. Berarti salahnya bukan di Salahnya tuh Eki di Kak dong, dan Titin, Amel. bukan aku dong. Emang Salah itu kakak kamu. intinya Mbak mau apa yang Mbak inginkan dari Eki dan Amel? Dia harus cerai. Wow. Siapa tahu pernikahan mereka adalah kutukan bagi saya. Bukan kutukan Kak Titin. Makanya kalau setelah mereka bercerai bisa jadi kutukannya hilang gitu. Iya. Bisa-bisanya ya Kak Nggak boleh Titin kayak mikirin gitu. itu. Kak Titin yang aja yang minta maharnya terlalu tinggi. Ya oke. Makanya nggak laku-laku. Cukup dong, kamu jangan ujungin kakak. Ini emang salahnya salah Kamu si denger Titin dong, ini. itu jujur. Oke Mbak Titin, sekarang saya balikin lagi seperti semula.
Kali 2, 3, 1. Oke. Jadi, selama ini kakak yang buat kita bercerai. Iya. Kakak tahu kan aku sayang sama dia, Kak. Aku nggak mau pisah sama dia, Kak. Kok kakak jahat sih ngelakuin itu sih, Kak? Amel, kakak minta maaf ya. Kakak udah jahat sama kamu. Kakak juga minta maaf ya. Aku juga sebenarnya sayang sama kakak, tapi kakak tuh terlalu ikut campur urusan keluarga aku, Kak. Gak, Mel, mau denger semuanya kan? Kakak itu cuma takut dia nggak dapat jodoh, Mel. Sebenarnya dia sayang sama kita. Mohon ya, kamu pulang ke rumah ya. Aku nggak mau pulang ke rumah keluarga kamu. Kamu harus ikut ke kontrakan sama aku. Nah, coba ini adalah saatnya. Saatnya kamu memiliki prinsip hidup sebagai seorang laki-laki. Ya udah, aku bakal perbaikin semua. Maafin aku juga ya. Arbi, kasih sugesti buat mereka supaya hubungan keluarga antar keluarga ini tidak terjadi intrik-intrik dan konflik-konflik lagi. Oke. Oke. Ya, nomor 12 Iri tuh. Sana juga sama kakaknya nggak? Iya, bertiga biar nggak ada pegangan masalah dulu. lagi. Oke. Sekarang fokus dulu ke depan masing-masing. Oke, masing-masing ke depan, fokus masing-masing ya. Fokus ke depan. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, apapun yang kalian alami di masa lalu, apapun yang kalian alami di masa sekarang, jadikan bahan pelajaran untuk kalian menjadi lebih baik kembali. Dan bayangkan kembali bahwa di masa depan nanti ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kenikmatan, ataupun ada sebuah rasa sayang, rasa cinta yang tumbuh semakin lama semakin besar. Dan tumbuhkan perasaan tersebut semakin lama semakin besar. Entah kenapa, dari mana perasaan itu muncul, tapi semakin dirasa, entah kenapa perasaan tersebut semakin lama semakin tumbuh. Dan tumbuhkan dalam perasaan, dalam hati kalian, bahwa perasaan tersebut semakin lama semakin tumbuh lebih besar dari rasa benci kalian ataupun rasa yang merusak dalam pikiran kalian. Dan mulai sekarang dan seterusnya, diri kalian, pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih luar biasa, lebih cinta, lebih sayang terhadap pasangan ataupun keluarga kalian. Oke, 1, 2, dan 3. Buka matanya. Oke, kalian silakan di ruang VIP kita, ya.